أهلا نوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa'a bighairi 'imad wa khafada al-arda wa qaddara fiha awqataha li naf'il 'ibad wa thabataha bir-rawa'isi wal awtad wa jazama bi wahdaniyatihi ahli al-bughi wal ilhad. Summa as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin afsahu man nataqa bid-dad Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh warga Fala Jawa 2, wabil khusus kepada segenap yang turut membantu daripada terlaksananya majlis ta'lim di Masjid Al-Amin dan juga yang membantu dari konsumsi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rizki yang luas, Allah berikan kesehatan, sehat wal afiyah, Allah berikan al-istiqamah fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada seluruh dari warga Fala Jawa 2, wabil khusus kepada Haji Nasrun dan seluruhnya daripada yang turut membantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membalas segenap kebaikannya di dunia maupun di akhirat bijahin Nabi wa alin Nabi wa awliya wa salihin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kepada seluruh pengurus Masjid Al-Amin, imam dan seluruh jamaah yang hadir di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tentang syarat daripada berwudu. Syarat daripada berwudu. Disebutkan di sini al-ilmu bi fardiyatihi ay ya'lama man yuridul wudu al-wudu fardun. Wasabi an la ya'taqida fardan min furudihi sunnah wa fi halat. Nah, ketika berwudu jangan kita yakini sesuatu yang wajib itu sunnah daripada anggota-anggota wudu yang wajib. Anggap saja wajib. Wudu itu wajib. Tapi kalau kita berkeyakinan ada yang wajib dari wajib-wajib tersebut, di antara yang wajib-wajib di anggota tubuh yang berwudu ada yang sunnah. Misalnya yang wajib itu wajah kita anggap sunnah, maka di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, taratan ayataqida anna kulla af'alil wudu furudun fayasihu minhul wudu. Tadi yang saya katakan, kalau dari awal kita berkeyakinan bahwa wudu seluruhnya wajib, hatta yang sunnah-sunnah kita anggap juga wajib. Berkeyakinan wudu seluruhnya wajib. Kumur-kumur kita anggap juga wajib, gak apa-apa. Dari awal yang sunnah sama yang wajib kita berkeyakinan seluruhnya wajib, maka dikatakan di sini fayasihhu minhul wudu, wudunya sah. Wudunya sah. Nah, ini yang lebih aman. Yakin aja sudah. Kita kan gak bisa bedakan nih. Orang awam gak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Sudah anggap aja semuanya wajib, sah. Wudunya sah. Yang kedua, taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu sunan fala yasihu minhul wudu. Yang kedua, ada kalanya orang berkeyakinan bahwa seluruh perbuatan
amal berwudu dari seluruh anggota tubuh wudunya dia anggap semuanya sunnah. Dia anggap semuanya sunnah. Fala yasihhu minhul wudu. Wudunya tidak sah. Wudu tidak sah. Jadi bahaya nih. Berkeyakinan, wudu ini mulai dari kumur-kumur sampai cuci kaki sunnah semuanya, enggak ada yang wajib. Kita berkeyakinan seperti itu, ketika kita berwudu, wudu kita tidak sah. Wudu tidak sah. Yang ketiga, wa taratan ya'taqidu anna fihi furudan wa sunana wa la yumayyizu bainahuma fa fihi tafsilun. In kana 'amiyan fayasihu bil ittifaq, in kana 'aliman yasihu 'inda Ibni Hajar wa la yasihu 'inda Ramli. Yang ketiga, ada kalanya berkeyakinan bahwa wudu ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dia gak bisa bedakan mana yang wajibnya, mana yang sunnah. Di sini ada dua rincian. Yang pertama, kalau dia orang awam, di sini bahasanya in kana 'amiyan. Nah, jadi kita perlu belajar ilmu agama secara mendalam, tujuannya agar tidak salah paham. Contoh seperti kata yang ada ini, amian ini kalau bahasa Arabnya artinya orang buta. Artinya orang buta. Tapi ketika dibahas di bab fikih, bukan maksudnya orang buta. Maksudnya orang yang awam. Orang yang tidak belajar secara mendalam ilmu syariat. Itu namanya amian. Orang awam atau orang yang tidak tahu. Tapi kalau terminologi bahasa Arab, amian artinya orang buta. Lihat, bahaya. Kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Arab, ya artinya orang buta. Tapi kalau diletakkan di terminologi ilmu fikih, bukan orang buta, tapi orang yang tidak tahu. Itu amian. Tadi rinciannya, yang ketiga, kalau kita berkeyakinan bahwa wudu, di situ ada yang wajib, ada yang sunnah, dan tidak memisahkan mana yang wajib, mana yang sunnah di saat melakukan wudu. Maka ada dua rincian. Kalau dia orang awam yang tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah di saat berwudu, maka sah bil ittifaq, secara kesepakatan dan konsensus para ulama. Sah. Tapi kalau orang itu belajar, ini sekarang yang hadir kategori belajar, maka tidak sah kalau dia gak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah di saat berwudu. Jadi ini syarat. Syarat ini sesuatu yang harus dilakukan. Maka solusi yang paling mudah, sudah yakini saja semuanya wajib sudah wudu. Secara ijmal, secara global, aman. Tapi kalau kita bilang, oh ini sunnah semuanya, tidak sah wudu kita. Atau kita mengatakan, oh ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedangkan kita belajar, maka kita harus bedakan mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya. Berikutnya, yang kedelapan, al-ma'ut tahur. Syarat berwudu, airnya juga harus diperhatikan. Harus air yang tahur. Air tahur. Apa bedanya tahur sama tohir? Apa bedanya tahur sama tohir? Ini artinya suci. Al-ma'ut tahir, kalau ada kata al-ma'ut tahir, air yang suci, dengan redaksi kata tohir, maka air ini sifatnya bersih, sifatnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Itu namanya ma'ul tohir secara lugawiyah, secara bahasa. Tapi kalau al-ma'ut tohur, bukan tohir tapi tohur, ini artinya airnya suci, bersih, dan bisa difungsikan untuk bersuci. Beda. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil ma'il bahr. Ada yang tanya ke Nabi, air laut bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, fil bahri tahur ma'uhu. Bukan tohir tapi tahur ma'uhu, al-hillu maitatuhu, kata Nabi. Di lautan airnya suci dan mensucikan. Bukan hanya suci, tapi mensucikan. Jadi kalau mau wudu pakai air laut boleh. Mau mandi janabah pakai air laut juga
boleh. Loncat niat wudu, zak nyebur masuk, bangun sudah wudu. Mau mandi janabah, dia menyelam, Imam Rafi'i mensyaratkan menyelam, kemudian niat berbarengan masuk ke dalam air, bangun sudah suci. Ini Nabi katakan al-ma'ut tahur, air suci dan mensucikan. Kemudian al-hillu maitatuhu, bangke yang ada di laut, suci. Ikan yang sudah jadi bangke itu halal dimakan menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah atau Al-Ahnaf, kalau ikannya bangke kemudian sudah terapung di atas air, artinya dia sudah mati lama itu ikan. Sehingga kalau sudah lama mati itu biasanya ikan dia terapung di atas air laut. Menurut Abu Hanifah kalau sudah terapung di atas air laut itu hukumnya haram dimakan. Menurut mazhab Syafi'i yang namanya bangkai ikan terapung ataupun ada di dasar lautan, selama dia hewan laut maka hukumnya halal dan hukumnya suci. Jadi seperti itu pembahasan fikih tentang air laut. Jadi di sini dikatakan syarat daripada berwudu al-ma'ut tahur, airnya harus suci dan mensucikan. Li'annal hadatsa la yurfa illa bil ma'it tahur. Karena hadas itu tidak bisa diangkat, tidak bisa dihilangkan kecuali harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air kelapa, dia potong kelapa, dia kumpulkan air kelapa. Ini air tohir atau tohur? Air kelapa? Tohir, bersih, suci. Tapi apakah boleh digunakan wudu? Tidak boleh. Kenapa? Karena bukan dia tohur, dia bukan suci dan mensucikan. Itu perbedaan. Dan kalau tidak bisa memfungsikan air menjadi suci dan mensucikan atau al-ma'ut tahur, maka tidak bisa melakukan beberapa hal untuk mensucikan. Yang pertama, tentu saja tidak bisa digunakan untuk wudu. Enggak boleh digunakan berwudu. Air yang tidak suci dan mensucikan. Yang kedua, air tersebut tidak bisa digunakan mandi janabah, hadas besar. Mengangkat hadas besar tidak bisa. Yang ketiga, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Najis bayi laki-laki, bayi perempuan ini, kalau bayi laki-laki yang belum sampai lam yablugh haulain, anak bayi laki-laki yang belum sampai usia 2 tahun, maka namanya najasatul mukhaffafah, najis ringan. Kata Nabi SAW, lil gulam yurash. Kalau anak bayi laki-laki dia kencing, cara mensucikan cukup dipercikkan air. Lil jariyah tugsal. Tapi kalau anak bayi wanita walaupun belum sampai 2 tahun, dia ketika kencing tidak bisa dipercikkan tapi dialirkan air. Kenapa? Karena kategorinya najis mutawasitah. Sama-sama bayi, tapi kalau bayi laki-laki najis mukhaffafah. Kalau bayi perempuan najis mutawasitah. Kita kebetulan ada punya air kelapa. Walaupun najis mukhaffafah, najis yang paling ringan sekalipun, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan, kita bersihkan pakai air kelapa saja, udah. Ini dikencingi sama bayi laki-laki, air kelapa ada, kita bersihkan pakai air kelapa. Maka tidak bisa menghilangkan najis. Itu yang mukhaffafah. Bagaimana yang mutawassitah? Bagaimana yang mughallazah, yang berat? Gitu. Jadi air ini harus diperhatikan. Airnya harus suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan pun juga jika tercampur dengan benda-benda asing, benda-benda yang bisa merubah sifat air tersebut dari sisi warna, bau dan rasa, maka air tersebut pun walaupun tadinya suci dan mensucikan, tapi karena sudah tercampur dengan zat yang lain dan merubah sifatnya, maka air tersebut pun tidak bisa digunakan bersuci. Contoh, mau cuci baju, kencing, anak kecil kencing, pakaiannya penuh dengan kencing dan kotoran.
Kita mau hilangkan najis itu caranya bagaimana? Jangan air itu ditaruh sabun terlebih dahulu. Jangan ditaruh air dengan sabun terlebih dahulu. Kalau kita campur air dan airnya kurang dari 2 kula, kemudian setelah itu dicampur, baru ini pakaian yang kena najis kita masukkan sampai bersih. Ketika bersih, hukumnya tetap najis. Kenapa? Karena air tersebut sudah berubah sifat dengan sabun dan sudah bukan ma'ut tahur, bukan air suci dan mensucikan. Jadi kasih pisah pakaian-pakaian yang terkena najis dengan pakaian-pakaian yang tidak terkena najis. Pisahkan. Kalau mesin cuci biasanya air duluan atau campur. Ada mesin cuci yang tercampur air dengan sabun. Makanya biasanya kalau kami pisahkan mana yang najis, kami cuci sendiri aja. Lebih aman. Yang suci masuk di mesin cuci. Karena tadinya kaidah menyatakan kalau airnya tercampur dengan benda asing, walaupun benda itu suci, maka fungsi air tersebut sudah tidak lagi ma'ut tahur, air suci dan mensucikan. Ini pentingnya ilmu fikih. Dia pakai air yang tercampur dengan sabun. Setiap hari pakaian yang terkena najis dia cuci dengan air tersebut dan kurang dari 2 kula, maka tidak dapat menghilangkan najis yang menempel di pakaiannya. Walaupun secara kasat mata kita lihat bersih. Bersih karena sabun. Tapi secara hukum syar'i dia bersih tapi belum suci. Karena bersih dan suci itu berbeda. Sesuatu yang sudah suci pasti bersih. Tapi sesuatu yang bersih belum tentu suci. Makanya bersih bahasa Arabnya nazafah. Ulama mengatakan an-nazafatu minal iman. Ini gaul ulama bukan hadis Rasulullah SAW. Ucapan ulama. Kalau hadis Nabi at-taharatu syatrul iman, kesucian separuh daripada keimanan. Kalau bersih an-nazafah, kalau suci at-taharah. Itu. Ini harus diperhatikan masalah air karena ini syarat sahnya berwudu, syarat sahnya menghilangkan najis, syarat sahnya mengangkat janabah, hadas besar dan juga hadas kecil lewat berwudu dan mandi besar. Kemudian juga dikatakan wa iza najasatil ainiyah idza kanat la tazul bi ghuslatin wahidah fayajibu ghuslatan bil ittifaq. Syarat berikutnya adalah kalau anggota tubuh kita ada najis, terkena najis, maka sebelum berwudu hilangkan najis tersebut. Kalau najisnya bersifat ainiyah, najis ini ada 2. Ada najasatul ainiyah, ada najasatul hukmiyah. Najasatul ainiyah bersifat konkret, bisa dilihat oleh mata. Warnanya, baunya dapat kita ketahui. Itu namanya najasatul ainiyah. Kalau najasatul ainiyah, maka hukumnya wajib menghilangkan daripada sifat-sifat dari najis tersebut berupa warna, bau. Warna, bau dan rasa. Najis yang kedua namanya najasatul hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma laha. Najis hukmiyah ini najisnya tidak kelihatan oleh mata. Contoh, kencing. Ada percikan air kencing yang sangat halus sehingga mata ini tidak mampu melihatnya. Tapi kita berkeyakinan tadi kita kencing ada percikan yang mengenai sarung kita. Kita cari di sarung tidak ada. Mana ini? Maka bagaimana caranya? Cukup saja syariat memercikan air begitu. Hilang dia punya najis. Ini namanya najasatul ainiyah, najasatul hukmiyah. Jadi ada 2. Kemudian berikutnya yang ke-10 jaryul ma'i ala jami'il udwi. Mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Bi an yajriya bi tab'ihi, dengan mengalirkan senormal yang biasa dilakukan. Fala yakfi,
mashu udwi bi khirqatin aw thaljin. Tidak cukup, makna tidak cukup, tidak sah berwudu menggunakan kain. Jadi dia ada kain, dia alirkan air, kain itu dibasahi, kemudian dia usap. Jadi wudunya pakai kain. Sah tidak? Fala yakfi, tidak sah. Tidak sah. Atau menggunakan salju, dia tinggal di Eropa sana, di Swiss misalnya. Dia mau wudu ada salju. Nah, salju dia pakai wudu. Padahal saljunya masih padat, belum cair, maka tidak sah. Sahnya salju bagaimana? Kalau dia cair jadi air, boleh digunakan berwudu karena salju termasuk air mutlak. Air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Dia termasuk ma'ut tahur, air suci dan mensucikan. Atau musim panas, mau wudu nih biar sekaligus juga mengademkan anggota tubuh. Dia buat es batu, wudu pakai es batu. Sah tidak? Kalau es batunya masih padat, tidak cukup. Kecuali es batunya ketika kita usap dia cair, meleleh, maka itu sah. Makanya di kitab ini dikatakan fala yakfi, gak cukup, tidak sah. Mashu udwi bi hirqatin aw thaljin, mengusap anggota wudu dengan kain atau dengan salju. Nah, ini syarat-syarat berwudu. Dan beberapa kali saya sampaikan, ini syariat hukum agama Islam tidak hanya terbatas kepada yang zahir saja. Bukan hanya dengan sekedar yang zahir kita fokus, tapi yang batin kita tidak fokus. Jadi agama Islam ini punya dua jalur hukum yang saling menyatu. Hukum secara zahir dan hukum secara batin. Sama halnya wudu. Wudu ini ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahirnya yang tadi dijelaskan dalam kitab fikih. Yang batinnya dijelaskan dalam kitab tasawuf. Fikih dan tasawuf adalah dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Ada seorang ulama besar di Malang, Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih. Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih. Beliau mengatakan at-tasawuf ruhuddin wal fiqhu jasaduhu. At-tasawuf ruhuddin. Ilmu tasawuf itu substansinya adalah ruh agama. Ruhnya agama Islam. Ilmu fikih adalah fisik dari agama Islam. Fisik saja tanpa ruh maka tidak ada kehidupan. Ruh saja tanpa fisik maka juga tidak ada kehidupan. Tapi kalau ruh dan jasad dipadukan maka adalah kehidupan. Itu analogi beliau, di mana beliau menjelaskan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf.